Halo lur, ketemu meneh karo aku. Semoga masih diberi kesehatan, dilimpahkan segala rezekinya. Ya, di PT Channel akan membahas tentang dunia parabola, televisi, pengelasan dan lain-lain, atau mungkin ada yang saya pelajari nanti akan saya upload di sini. Cek juga video yang lain dan jangan lupa subscribe untuk mengetahui pemberitahuan yang saya upload. Silahkan tekan tombol loncengnya. Kali ini kita akan menservis pengering mesin cuci Toshiba 2 tabung, dimana pengering ini tidak berfungsi padahal mesin cuci baru berumur 3 bulan. Untuk yang belum paham listrik dihimbau untuk lebih hati-hati, usahakan sebelum ngapa-ngapain dicabut kabelnya. Dan ini adalah tipenya mesin cucinya seperti ini. Jadi di bagian pengering tidak berfungsi. Untuk mengeceknya apa kerusakannya, secara kasat mata bisa ditebak. Jika timer diputar masih normal, masih ada hitungan detiknya, masih bisa kembali ke posisi 0, berarti timer masih oke. Kalau teman-teman nanti punya multitester ataupun test pen, bisa dicek di bagian timernya apakah ada outputnya. Cuma saya pastikan di knob timer mesin cuci ini tidak ada masalah. Jadi alur kelistrikannya dari timer pengering menuju ke limit switch pintu. Jadi misal pintu dibuka, limit switch akan disconnect, lalu memutus arus yang menuju ke dinamo pengering. Saya curiga jangan-jangan yang rusak itu adalah limit switch si pintu pengeringnya ini. Mari kita buka dulu 3 baut di belakang dengan obeng plus. Kalau nggak punya obeng pakai gunting bisa. Lalu kita congkel pin pengunci yang ada di depan. Ini nyongkelnya jangan takut patah. Kalau patah tinggal dilem. Ya, setelah terbuka, bagiannya pengunci adalah modelnya seperti ini. Jadi ini adalah ada pin penguncinya di beberapa sudut. Pin utama dulu kita congkel yang di pojok, lalu kita pelurut. Kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita cek di bagian limit switch pintu, apakah dia berfungsi dengan baik. Dari kasat mata dia sudah menghitam, ada keraknya, korosi, dan agak kendor. Jadi si plat aluminium ini renggang, walaupun ditutup dia tidak mengontak. Langsung kita bongkar saja. Kita telisik dulu apakah penyebabnya, apakah kondisi fisiknya masih oke. Ya, cara membukanya pun cukup simpel, tapi hati-hati kalau penguncinya patah bisa berapi. Karena emang didesainnya ringkih ya, nggak tahu kenapa pabrikan desainnya seperti ini, tidak awet. Langkah pertama setelah kita bongkar limit switchnya, kita bersihkan dulu kerak korosi yang berada di bagian pin konektornya. Nah, biasanya kalau ini kurang rapat ya timbul percikan api dan menyebabkan korosi. Kita amplas atau digosok pakai test pen atau gunting. Kalau ada gergaji mesin silahkan pakai gergaji mesin. Dan lalu di bagian plat yang atas kita tekuk ke bawah agar kalau pintu ditutup itu ngontek. Langsung saja kita coba apakah dia berfungsi, karena tadi kita sudah bersihkan. Pasang kembali konektornya.
Nah, usahakan dalam pemasangan ini kenceng. Kalau nggak kenceng nanti bisa timbul percikan api dan menyebabkan kerusakan. Aku sangat itu ya ngono kuwi maksudnya wis dalam bentuk duwite dolar iku wis eneng tapi urung piro ngenteni piro baru iso dicairke. Ini saya disayangkan ya, mesin cuci baru 3 bulan, pemakaian juga jarang, tapi sudah ada kendala. Harusnya si limit switch ini didesainnya lebih kokoh harusnya. Mungkin ada penambahan part yang lain, terus dari desainnya dibikin agak tebal. Langsung saja kita tes. Ternyata masih belum bisa bekerja dengan baik. Mari kita cek dulu kendalanya apa. Ngedit nggo laptop no. Mosok HP tok. Nanti Buset lagi Kita tekuk lagi plat kuningan yang bagian atas tadi. Karena plat ini tidak menggunakan per, maka rentan terjadi kerenggangan. Bila lama digunakan dia tidak mau balik lagi, tidak elastis. Jadi teman-teman, kalau yang pengeringnya bermasalah jangan langsung memvonis bahwa itu timernya rusak atau kapasitornya rusak. Dicek dulu detailnya. Mungkin juga kendala yang lain seperti kabel digigit tikus atau digigit mantan. Yang setelah dirapatkan lagi, ini sudah berfungsi, cuman kadang-kadang tetap nggak bisa berfungsi. Kita rapatkan lagi yang kuningan bagian atas tadi, kita dekatkan dengan kuningan yang bagian bawah. Jadi sewaktu pintu dibuka dan ditutup, dia bekerja dengan baik. Nah, untuk tips dari saya, ini bisa ditambahkan dengan per dari pulpen. Di per yang di pulpen dicopot, dipotong seperlunya, dan dimasukkan di sela-sela plat yang atas. Tapi jangan lupa beri jarak bebas antara 2-3 mm agar nanti saat mesin cuci si pengering ini pintunya dibuka, dia mau disconnect. Kalau terlalu rapat, ngonek terus yang bekerja remnya, terus lama-lama motornya kebakar. Ingat, beri jarak, motong per seperlunya. Agar lebih kuat, kita rekatkan pakai lem bakar dan pastikan berfungsi dengan baik. Jika sudah, kita pasang kembali dan kita tes apakah sudah berfungsi dengan selayaknya. Tak kira nggo laptop ngedite. Oke, kita colokkan dulu, colokkan bahasanya, dan kita putar timer pengeringnya, dan ya berfungsi. Kita intip, nah itu berputar, kelihatan. Jadi kalau dibuka, pintunya dibuka, si saklar tadi akan disconnect dan rem dari motor bekerja. Jadi kerusakannya cukup sepele ya.
Daripada kita pusing-pusing Akhirnya manggil tukang servis, mending kita coba dulu. Tapi ingat, pastikan saat kita membongkar kabel-kabelnya, membongkar mesin cucinya, pastikan colokan listriknya tidak terhubung agar tidak tersetrum. Itu saja yang perlu digarisbawahi. Dan kita coba lagi, pastikan ulang apakah bekerja dengan baik. Nah, ternyata oke. Ya, sekian tutorial dari saya. Jangan lupa ditutup dulu mesin cucinya karena ini masih baru. Setelah selesai, simpel saja, tinggal ditutup, plak langsung nempel. Sebelum ditutup, pastikan tidak ada kabel-kabel yang terjepit, karena terjepit lecet, putus, dan timbul masalah baru. Setelah bagian pengunci dipastikan rapat, kita pasang sekrupnya yang 3 buah tadi yang berada di belakang. Kencangkan satu persatu. Jangan lupa bayaran ya. Kalau Anda tukang servis itu bayaran harusnya. Kalau Anda kurang baik hati, cukup bilang terima kasih, sama-sama, dan pulang. Nah, kurang lebih seperti ini tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon saran, kritik, dan caciannya. Dan terima kasih. Tonton juga video yang lain. Tekan subscribe jika Anda berminat dengan channel ini, kiranya bermanfaat, dan nyalakan tombol loncengnya.